Aku sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai penjaga palang pintu kereta api di sebuah desa kecil. Pekerjaan ini sebenarnya sederhana, tapi tempat tugasanku punya cerita kelam. Dulu, di rel ini pernah terjadi kecelakaan besar. Sebuah kereta anjlok dan menabrak banyak orang di perlintasan. Kata orang-orang, arwah para korban masih sering gentayangan, terutama di malam hari. Awalnya, aku tidak percaya dengan cerita itu, tapi pengalaman di suatu malam membuatku berpikir ulang. Malam itu, cuaca mendung dan jalanan sangat sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara angin yang berembus melewati palang pintu tempatku berjaga. Aku sedang duduk di pos sambil menyeruput kopi, ketika tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di luar. Suaranya pelan, seperti seseorang sedang berjalan dengan sandal yang basah. Aku keluar untuk memeriksa, tapi jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku memutuskan untuk kembali duduk, tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil, "Pak, tolong cari cincin saya." Aku tersentak. Suara itu datang dari arah rel. Ketika aku menoleh, aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah rel. Rambutnya panjang, pakaiannya basah dan compang-camping. Wajahnya pucat, seperti tidak punya darah. Aku ingin memanggilnya, tapi dia tiba berjongkok, meraba-raba tanah seperti sedang mencari sesuatu. Aku hanya bisa diam, tubuhku kaku. Tapi sebelum aku bisa melakukan apa-apa, dia perlahan menoleh ke arahku. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti berbicara, tapi aku tidak mendengar suara apapun. Lalu, dia menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Belum selesai aku mencerna apa yang baru saja terjadi. Terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih berat. Aku menoleh, dan di sana ada seorang lelaki tanpa kepala berjalan mendekat. Tangannya meraba-raba udara, seolah sedang mencari sesuatu. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin lari, tapi kaki ini seperti tertanam di tanah. Ada yang lihat kepala saya? Suaranya serak, keluar entah dari mana. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tubuh gemetar. Dia terus berjalan ke arahku, tapi saat sudah sangat dekat, dia lenyap begitu saja. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk masuk kembali ke pos, tapi sebelum aku sempat melangkah, ada suara anak kecil menangis dari arah rel. Ketika aku menoleh, aku melihat seorang anak kecil duduk di pinggir rel. Dia menatapku dengan mata basah. "Pak, saya mau pulang, tapi saya lupa jalannya." Suaranya lirih, penuh kesedihan. Aku ingin mendekatinya, tapi saat aku melangkah, dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah menjadi hitam dan membusuk, dengan belatung keluar dari pipinya. Dia tertawa keras, dan suara itu membuatku jatuh terduduk. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, aku terbangun di pagi hari di dalam pos, dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Orang-orang desa bilang aku pingsan semalaman. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menganggap enteng cerita tentang kecelakaan kereta api di rel ini. Mungkin mereka hanya ingin mencari apa yang hilang atau menemukan jalan pulang.